Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita bikin pisang molen rasa Milo ya. Di langkah pertama kita siapkan 150 gram tepung terigu, pakainya yang pro sedang aja. Lanjut kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lanjut kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena ya. Pastikan munjung kayak gini. Kalau udah kita tambahkan garam secukupnya aja, kurang lebih seujung sendok makan. Jangan lupa ditambahkan margarin 1 sendok makan aja. Biar lebih hemat kita tambahkan minyak goreng ya. Nah untuk minyak gorengnya cukup 1 sendok makan aja. Untuk resepnya aku bikin sederhana, simple, pakai takaran yang mudah banget buat kalian coba di rumah. Dan pastinya porsinya kecil ya, nggak banyak-banyak banget. Jadi buat sarapan oke, ataupun buat cemilan malam hari juga oke. Nah ini lanjut ya, setelah semua bahannya masuk nih, langsung aja kita aduk sampai semua bahan ini berderai ya teman-teman ya. Nah kurang lebih seperti ini nih, jadi tepungnya berderai seperti ini. Kita lanjut tambahkan air. Untuk airnya pakai air es cukup 50 ml ya teman-teman ya. Ini dia. Ini langsung aja kita kasih semuanya, boleh bertahap juga boleh. Kita kasih bertahap aja biar nanti nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Takutnya nanti misalnya kurang A kurang B gitu kan. Jadi kita kasihnya bertahap aja. Kita aduk terus sampai benar-benar bisa dibentuk, sampai benar-benar kaku keras kayak gitu. Nah kalau udah mulai kaku dan keras seperti itu tandanya udah jadi ya teman-teman ya. Ini kita tambahin lagi airnya karena ini masih belum banyak sama sekali ya. Nah kita aduk lagi, tambahkan air lagi, kita aduk lagi, kita tambahkan air. Caranya kayak gitu teman-teman. Lakukan sampai semuanya ini kebentuk dulu ya. Kalau adonan udah nggak lengket lagi nih, udah enak banget nih dibentuknya. Tapi ini keras ya teman-teman ya, nggak lembut seperti donat. Nah keras seperti ini udah teman-teman, kita istirahatkan. Nah biar ini makin enak lagi, boleh ditambahkan vanili sebenarnya tadi ya teman-teman ya. Pas pencampuran bahan biar wanginya kemana-mana, itu boleh ditambahkan vanili ataupun vanila. Tapi biar lebih wangi tambahkan vanili seperti itu. Nah ini adonannya udah mantep nih, kita langsung aja istirahatkan. Istirahat ini fungsinya biar dia elastis ya teman-teman ya. 30 menit 1 jam juga udah oke sih. Jadi kenapa harus diistirahatkan? Karena kalau tepung terigu itu kalau nggak diistirahatkan dianya gampang putus teman-teman. Jadi perlu diistirahatkan. Kak boleh nggak pakai protein yang tinggi untuk terigunya? Boleh ya teman-teman ya, malah makin bagus teman-teman. Lanjut untuk isiannya, di sini aku udah siapin pisang kepok, pisang kapas atau pisang apapun yang bisa digoreng. Kita potong kurang lebih kayak gini, kita slice dulu. Setelah itu baru kita potong jadi 3 sampai 4 bagian tergantung ukuran dari pisang. Nah ini aku bikin ukuran pisang molen yang kecil-kecil ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen yang besar-besar itu juga boleh, itu tinggal dibagi 4 aja dari 1 buah pisang. Tapi kali ini aku bikin yang lebih kecil aja, jadi jauh lebih gampang, jauh lebih simpel, dan dapatnya jauh lebih banyak. Nah ini adonannya langsung aja kita ambil secukupnya dan langsung aja kita rolling pin menggunakan gelas nih. Jadi kita roll aja menggunakan gelas sampai tipis teman-teman, jangan terlalu tebel agar hasilnya nanti tetap renyah ya teman-teman ya. Nah ini kalau udah di rolling pin seperti ini pakai alat seadanya, cuma pakai gelas, ini udah teman-teman. Ini langsung aja kita potong aja menggunakan ini ya, solet seperti ini ya. Kalau
kalau kalian pakai pisau nanti telenannya bisa rusak. Kebetulan aku pakai telenan stainless, tapi aku sayang banget sama telenannya nih. Jadi buat kalian yang sedang nyari telenan juga boleh nih cek di deskripsi ya. Harganya murah banget, udah timbal balik ya. Yang satu plastik, yang satu stainless, dan udah ukuran besar banget. Nah ini langsung aja nih, setelah kita potong bagian adonannya, langsung aja kita gulung-gulung kayak gini nih. Kalau kita udah istirahatin nih tepungnya, dia nggak gampang putus, jadi mudah banget kita ngebentuknya. Nah lakukan sampai semua pisang atau adonannya habis ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri sebegitu elastis dia. Jadi kalau bikin molen jadi lebih gampang, jadi lebih simple. Kalian pun yang pemula pasti bisa, yang penting tahu caranya ya teman-teman ya. Nah lakukan sampai selesai. Jadi gini ya teman-teman ya, aku ngasih tips juga buat kalian yang pengen jualan. Jangan cuma jualan model pisang molen doang. Pisang molen doang itu buat orang-orang tua ya teman-teman ya. Termasuk aku juga nih. Nah kaum milenial dan lain-lain itu pisang molen pasti mereka suka. Tapi buat para Gen Z, anak-anak yang sekarang, zaman-zaman sekarang ini, kalau cuma pisang molen doang itu bakalan kalah dengan yang namanya pisang keju, pisang coklat, yang ya itulah lumpia-lumpia begitulah. Jadi saran aku, kalau udah bikin pisang molen seperti ini, jangan dibiarkan digoreng gitu aja. Kasih topping teman-teman, topping coklat, topping keju, ya glaze lah, apalah. Kalian perlu penambahan itu biar anak-anak pada suka ya teman-teman ya. Tapi kalau cuman pisang goreng yang digoreng doang seperti ini, itu rata-rata yang suka orang-orang tua ya teman-teman ya. Jadi saran aku, pastikan dikasih topping ya. Nanti aku tunjukin. Lanjut ya, ini kita panasin minyak gorengnya. Kalau udah panas langsung kita masukin nih pisang molennya. Jadi pastikan untuk ngegorengnya gunakan api sedang aja, tapi minyaknya udah panas. Kalau udah panas baru kita masukin semuanya. Dan ini kita goreng sampai warnanya jangan sampai kecoklatan, cukup sampai kuning keemasan. Kita langsung angkat karena nanti dia bakalan ngegoreng lagi di atas ya teman-teman ya. Dia bakalan ngerubah warnanya dari warna keputihan jadi warna kecoklatan kayak gitu tuh. Nah ini kita goreng dulu ya. Tips ngegorengnya, kalau misalnya dia ini kelamaan kalian masukinnya, pastikan agak sedikit diaduk karena biasanya dia bakalan di bawah dan itu bisa bikin gosong sebagian ya. Nah kalau udah mulai warnanya seperti ini, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Jadi tipsnya, kalian perlu nih goncang dia menggunakan bumbu tabur seperti Milo gitu kan, coklat, mesis, keju, itu boleh ya teman-teman ya, biar rasanya makin keluar, makin enak, makin nagih. Jadi kalau kalian cuma jualan pisang molen begitu doang, yang suka semua orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, om-om, tante-tante gitu kan, saran aku bikin ini, tambahin Milo, tambahin coklat seperti itu ya, biar makin menarik, makin menjual lagi. Tapi harga jual agak sedikit dinaikin ya teman-teman ya. Jangan pakai harga yang standar. Seporsi bikin 10.000, 15.000, jangan bikin seberapa mau pembeli ya. Bikin porsian 5.000 kek, 10.000 kek, atau 15.000. Itu jauh lebih menguntungkan penjual ya. Jadi cukup sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat. See you di next video. Thank you.